dana yang dikumpulkan, kemudian mulai mempersiapkan segala material, boleh kita katakan istilah sekarang, material yang berhubungan dengan kemah suci maupun segala perabot-perabot yang ada di dalamnya itu diberikan oleh Tuhan melalui petunjuk kepada Musa dari Keluaran pasal 25 dan seterusnya. Dan kemudian di Keluaran pasal 29 juga tentang pentabisan Harun dan anak-anaknya. Dan itulah satu petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Saya selama hidup saya sampai saat ini sudah 2 kali membangun gereja secara fisik, secara fisik. Gereja pertama yang saya bangun bersama dengan pendeta F.N. Sabuin, orang tua dari Bapak Pendeta Richard Sabuin, itu adalah cabang sekolah Sabat di satu tempat namanya Danalon, itu tempatnya Pendeta Yapsi. Pada waktu itu masih cabang, dan kalau tidak salah, saya agak lupa ukurannya, memang agak kecil, sekitar 5x10 kalau tidak salah, mudah-mudahan saya salah ingat. Dan kami bekerja secara khusus, saya dan pendeta F.N. Sabuin, kebetulan hamba Tuhan ini juga seorang ahli di dalam membangun, sehingga kami berdua dari hari ke hari mencoba untuk mendirikan satu tempat yang bisa digunakan oleh cabang sekolah Sabat pada waktu itu. Saat ini sudah menjadi sebuah gereja yang besar, gereja yang lama itu sudah dibongkar karena waktu itu terbuat dari papan, dan saat ini semuanya sudah tembok, Jadi itu pengalaman pertama di dalam mendirikan gereja secara fisik. Kemudian yang kedua adalah ketika di Pulau Kisar. Di Pulau Kisar ada satu tempat namanya Lebelau. Tempat namanya Lebelau, di situ kami mendirikan satu gereja yang sangat besar. Kebetulan di sana pada waktu itu untuk anggota gereja, untuk anggota gereja, mereka belum memahami tentang struktur bangunan, khususnya dibuat dari beton, tiang-tiangnya dari beton dan selanjutnya, sehingga saya ke sana dan membantu mereka, bersama dengan pendeta Johnny Jahamau, kami mendirikan gereja itu, dan puji Tuhan saat ini sudah berjalan dengan baik, dan didirikannya sebuah gereja di sana, dan saat ini mereka sudah bergereja. Kurang lebih seperti itu yang dilakukan oleh Musa bersama dengan bangsa Israel, dan ada tim khusus, ada tim khusus yang telah ditunjuk Tuhan. Kalau kita baca itu ada 2 orang yang ditunjuk secara khusus oleh Tuhan untuk Untuk mengkoordinir pembangunan itu. Namun demikian, karena pada waktu itu bangsa Israel berada di dalam pengembaraan, maka tentunya kemah suci yang mereka desain, yang Tuhan melalui petunjuk Tuhan kemudian dibuat itu sifatnya bongkar pasang, knockdown, kira-kira seperti itu, karena ketika mereka berpindah satu tempat, maka tentu itu harus dibongkar, kemudian didirikan lagi di tempat yang mereka tuju. Di sana ketika mereka berhenti, maka mereka dirikan lagi di sana. Nah, persiapan itu mereka lakukan. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17, itu berarti kurang lebih setahun persiapan itu. Saya tidak tahu berapa lama, berapa bulan, tetapi itu, dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu. Itu berarti 1 tahun, lebih kurang 1 tahun persiapan mereka. Saya tidak tahu hitungan 1 tahun itu sejak mereka keluar dari dari tanah Mesir, apakah hitungan itu dimulai. Dan kurang lebih setahun mereka mempersiapkan itu. Dan ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-16 ini kembali Tuhan memberikan
petunjuk-petunjuk kepada apa? Kepada Musa, ya, menjelang didirikannya kemah pertemuan berserta dengan perabot-perabot yang telah dibuat, ya, kemudian akan akan didirikan. Dan ayatnya yang ke-17, ya, ayat 17 sampai dengan ayat 33, ya, ayat 17 sampai dengan 33, itulah waktu di mana kemah suci itu didirikan. Ya, kemah suci yang sudah dibuat, ya, kemudian mereka mulai mendirikan, memasang. Nah, di situ juga ditempatkannya lah perabot-perabot yang ada, baik itu di bilik yang maha suci, di sana ada tabut perjanjian, di bilik yang suci, ada mesbah pedupaan, 7 kaki dian, ada roti, meja roti sajian, kemudian di pelataran di sana ada becana pembasuhan, dan juga ada mesbah korban bakaran. Itu ditempatkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Jadi tempat-tempat perabot-perabot itu berada berdasarkan apa? Semuanya berdasarkan petunjuk Tuhan. Bahkan tirai pun semuanya itu dibuat di sana. Nah, kemudian bagian terakhir, ya, bagian terakhir yang merupakan puncak dari segala sesuatu yang dilakukan, yang dipersiapkan dan telah dilakukan oleh Musa bersama dengan bangsa Israel, yaitu ketika kemah suci itu didirikan, maka Allah hadir di sana. Kemuliaan Allah, ya, kemuliaan Allah memenuhi kemah suci itu. Allah hadir bersama-sama dengan bangsa Israel. Walaupun, ya, sejak keluarnya bangsa Israel dari Mesir, memang Allah selalu selalu menyertai mereka di dalam setiap perjalanan mereka, sehingga berhasil, ya, perjalanan itu. Ya. Pengalaman pertama yang dialami oleh bangsa Israel sejak keluarnya mereka dari tanah Mesir, yaitu menyeberangi Laut Teberau. Itu adalah satu pengalaman yang luar biasa yang menunjukkan bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tetapi kehadiran Allah secara khusus di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu pada waktu kemuliaan Allah itu memenuhi kemah suci. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, ya. Satu hal yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan kita, bahkan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Ya. Tubuh kita ini adalah Bait kudus, bait Allah. Maka ketika kita khususkan tubuh kita khususkan kehidupan kita untuk Allah, maka Allah akan Allah akan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Dan disitulah kita bisa melihat campur tangan Allah, ya, yang senantiasa menyertai perjalanan kita. Sebagaimana, ya, di dalam ayatnya yang ke-36, ya, dan ayatnya yang ke-37 dikatakan di situ, ketika awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Inilah yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika Allah menuntun mereka untuk berpindah ke satu tempat, maka awan itu akan Awan itu akan naik dan mereka pun mulai mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, biarlah kiranya di dalam kehidupan kita pun boleh menyadari akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita
sehingga kita berhasil teristimewa, berhasil secara khusus di dalam kerohanian kita. Mungkin itu saja yang dapat saya